Tadi Tapi ngomong-ngomong lawan 200, saya pernah mengalami. mana? Saya 200 orang. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Mukhtar dan saya kedatangan tamu yang luar biasa nih, Pak expert di bela diri ya. Di sini ada Sunita Sari, peraih emas SEA Games ya 2017 ya. Kemudian karate, cabang olahraga karate. Jadi karate sport ya di. Selanjutnya ada Bang Zuli Silawanto. Sangat senior sekali di MMA, siapa yang nggak kenal. Dan selanjutnya ada Guspi Eranu dari bela diri Kudo. Dia Ya. gini kalau Rano gini. Ya. Pemain atlet MMA juga gitu. Jadi dan juga karate Shinkekus. Atlet segala lapangan. Ya, atlet segala lapangan. Pokoknya semua matras libas. tatami Gulat, dijabanin. gulat, karate. Tapi yang belum satu. Apa? Edit video. Edit video. Oh, ya, belum iya. belum masuk. Nah, Nah, saya sepak bola tadi pengen. Sepak bola. Saya bisa sepak bola gajah. Nggak, nanti kita mungkin konten, saya pukul perutnya langsing. Loh, itu diedit kalau gitu. nah, saya punya satu pertanyaan yang sangat menarik nih. Saya mau nanya dulu, ini kan pada expert semua ya. Ini pada expert semua di bela diri dan kita pengen nanya nih. Dimulai dari Sunita Sari. Sunita Sari sudah lang-lang buana berapa tahun ya di karate ya? Masuk tim nasional. 2010 timnas junior. Oh, udah timnas junior berarti udah kurang lebih 10 tahun lah ya berkarya di tiap pelatnas ya. SEA Games, Asian Games udah pernah ya. Udah dipastikan lah ya emang levelnya udah level tinggi. Nah, saya mau nanya nih. Sunita Sari pernah nggak mukul tembok sampai hancur? Belum sih. Belum pernah. Tapi mukul tembok pernah. Pernah mukul tembok waktu kesel sama pacar ya. Oh, gila. Pacarnya nonton nih, pacarnya. Bukan mantan. Nanti di subtitlein kok. Jadi aku pukul tangan aku sih yang bengkak. Tangan yang bengkak. Iya, nggak kenapa-napa tuh tembok. Nah, terus gimana itu kok bisa padahal maksudnya levelnya udah setinggi ini gitu. Nah, ini deh, nanya ke Bang Zuli deh. Menurut Bang Zuli gimana? Bang Zuli kan udah lebih banyak juga lah di MMA, istilahnya MMA udah tekniknya lebih banyak lah gitu yang digunakan. Gimana Bang Zul? Jadi begini, kalau di bela diri itu memang ada latihan teknik pernapasan ya, pernapasan. Kemudian di karate pun ada kan. Jadi kita ada juga apa namanya demo-demo untuk pematahan benda-benda gitu. Sampai dari shiwari mulai ya. papan, terus kemudian sampai batu gitu. Tapi semua itu tentunya dengan teknik ya, dan teknik dengan benda yang dipukul pun juga bukan benda sembarangan. Jadi benda yang memang istilahnya getas. Getas itu apa? Kalau dipukul tuh patah gitu. Jadi tengahnya itu bisa patah. Tapi kalau mukul beton gitu ya, beton yang dicor sedemikian rupa untuk menahan bangunan tingkat sekian, yang juga diprediksi sebagai penahan gempa gitu kan, itu kan sudah dihitung sama kontraktornya. Dipukul dengan tangan ini bisa pecah, itu menurut saya itu sama mustahil sekali. Mustahil ya? Mustahil. Paku aja nggak Ya. bisa, soalnya kan nggak bisa paku biasa kan? Cuman ada satu yang bisa begitu, ada 2 orang. Oh, 2 orang? Brahma Kumbara dan Mantili. Oh, aduh. Saus sepuh. Saus sepuh. Dia nggak ngerti, Bang. Gitu ya? Beda aja. Beda umur ya. Gitu. Jadi memang sangat mustahil sih ya. Karena begini, saya melihatnya begini. Pukulan yang dipukulkan pada saat itu tuh dia snapping. Tahu snapping? Iya, snapping. Jadi begitu kena ditarik. Iya. Ini kan nggak mungkin patah. Kalau Iya. kita Tameswari itu, Iya. kita mukul bata putih. Iya. Itu kita nggak mukulnya, itu nggak akan patah sampai ke bawah. Tembus, Jadi ya. kita harus mukulnya supaya dia akan menekan ke bawah. Nah, kalau tembok beton di snapping atau tendangan itu bisa pecah, lebih mustahil lagi. Mungkin bukan mustahil tapi ajaib ya. Ajaib sekali. Luar biasa lah ya, ilmunya udah tingkat lebih tinggi lah. Mungkin yang level Asian Games, level tanding di kejuaraan dunia pun nggak bisa kali ya. Udah levelnya langit tingkat ke-3 mungkin. Oh. Level dewa. Jadi memang banyak. Saya memang awalnya ya mengagumi orang-orang tersebut. Karena apa? Kecepatan tekniknya cukup bagus. Tapi setelah konten-konten seperti itu juga mulai berpikir, saya sebelum ini viral dia sudah berpikir real atau tidaknya. Tapi menurut saya itu tidak real. Tidak real. Meskipun Ya. saya bukan seorang editor, tapi secara visual saya melihatnya dari cara memukul saja. Itu orang bela diri ya paham ya. Kalau di karate itu kan pukulan ditarik kan? Tarik, Ya, ada stepping. Itu kan tidak membahayakan kan? Tidak. Ya. Beda kalau kita pukulan MMA. Diterusin. Ya, diterusin. Beda efeknya kan? Nah, Beda. dari situ aja kita bisa melihat. Nah, ini pakar bela diri yang bicara, yang udah melihat bela diri macam-macam gitu. Nah, saya pertanyaan lagi nih kepada Sensei Ranu juga kan pernah bertanding di kejuaraan dunia lah.
di situ. Pernah lihat nggak sih ada orang kayak gitu? Gini, logikanya sih gini aja sih ya. Waktu gue sama kayak Bang Juli waktu awal, dia tuh kagum gitu ya, bisa mukul kayak gitu. Cuma kan, Sempat jatuh cinta? oh enggak. Oke, jadi sempat kagum juga. Cuma pas begitu mikir, ngeliat fotonya kok tangannya masih halus, itu pakai skincare Ah, apa betul, gitu. betul. Skincare yang penasaran ya. Harusnya jadi di endorse skincare ya. Makanya, tangannya masih halus. Sedangkan kita nih, gini, gue kan karate, Kyokushin karate, Ricky karate, Sinta juga karate juga. Pasti saat push up pasti walaupun nggak mukul benda keras, pasti berubah Ya, rusak. bentuknya tangan pasti berubah. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat sensei-sensei yang video di Jepang, dia mukul Iya sih, tangannya mukul- sampai gini-gini ya. Iya, sampai gede, tangan bengkak. itu udah pasti, itu sudah kodrat alam, udah kayak gitu Ya, gitu. pasti. Sedangkan kalau kita ngelihat dia mukul benda keras bisa sampai pecah, tapi tangannya nggak pecah, wah ini keturunan nabi apa keturunan apa nih orang gitu kan? Gitu. Jadi dia dapat mujizat apa nih orang bisa sampai kayak gitu gitu. Kalau gue sih ngeliatnya dari awal kayak gitu. Akhirnya sampai kesini mulai mungkin orang juga pas ngeliat, akhirnya lama-lama dia juga karena mungkin butuh konten ya, akhirnya makin ngaco tuh. Ya, karena orang juga banyak terkagum-kagum, Iya. makin ngaco. Orang makin tinggi, terus dia mikir, wah gue harus bikin konten terus nih. Di atas angin lah ya. Di atas angin, akhirnya dia bikin, dia mau nggak mau harus bikin konten, ya akhirnya bingung, idenya udah habis, udah akhirnya bikin cerita-cerita nggak benar lah gitu kan. Iya, Kalau iya. gue ngeliat sih kayak gitu. Jadi kalau memang dilihat dari sudut pandang bela diri, belum pernah melihat juga ya seperti itu ya. Belum. Kalau gue sih belum. Ya kalau misalkan kayak pemecahan segala macam, ya mungkin dari zaman kita kecil udah pernah ngeliat lah pemecahan orang yang batanya sampai Bertumpuk-tumpuk. Iya, sampai kita juga ngeliat lah orang-orang Kyokushin juga kalau mukul Iya. es gitu kan bisa sampai 8 tumpuk. Cuma kan kita ada triknya juga Ada gitu trik kan. juga dan Nggak, itu tekniknya, nggak nempel iya. gitu kan. Emang dikasih jarak ya kan. Dikasih jarak terus dikasih ini walaupun itu mukulnya real tapi tetap ada triknya juga. Ya. Agar beban atas tuh bisa Tekniknya bukan lah yang ya, ke bawah. sebenarnya lebih ke teknik. Gitu. Bicara tentang berkelahi lawan orang banyak, di situ kan dikatakan ada berkelahi lawan 40. Berkelahi lawan berapa lagi? 200 ya. Nah ini menarik nih, kemudian di Shin Kyokushin ya kalau nggak salah ya, benar nggak ya? Tolong correct me ya. Karena ada ujian dan setelah itu mereka harus melawan 100 orang. Jadi gini, kalau memang ada tradisi di Kyokushin Karate itu 100 man komite. Yes, 100 man komite, tapi itu juga nggak sekaligus langsung maju. barengan. Satu-satu. Satu. Jadi satu Berapa menit, satu ya? menit iya. 1 menit udah total 10 di Istirahat 5 dulu, menit gitu kan. lanjut lagi. Main lagi gitu. Berarti Itu bisa 10 sesi ya? bisa 10 sesi, itu pun sudah lewat 20 udah mulai ngap-ngapan tuh yang ya, main. Pasti. Udah mulai Iya. habis, napasnya 30, bahkan 50 udah mulai habis gitu. Bahkan waktu gua ujian ngambil sodan kemarin harus 10, tapi itu pun satu-satu. Satu-satu nggak sekaligus kan? Nggak Nggak gini berkalian. Gua nggak diajarkan untuk itu. Oh nggak ada jangan. Kita belajar yang real-real aja lah. Oh iya. Masalahnya gue juga dulu pernah ngerasain waktu SMP di istilahnya dipukulin sama anak SMP lah gitu ya, di angkot. Ya kondisi kayak gitu orang pasti bingung lah. Padahal waktu itu gue udah belajar bela diri waktu SMP. Benar. Tetap aja bingung. Dia sekarang sedangkan kalau ada orang bikin cerita sampai 200 orang, 40 orang, dia nggak bingung, nggak panik sih. Udah hebat banget sih menurut gue sih. Wow, berarti luar biasa lah ya, luar Biasa biasa. banget. Kita harus kasih Itu apresiasi. pujian buat bapak. Kayak nafsunya bapak-bapak itu. Ya, saya suka nafsu sama bapak. Bahaya. Orientasinya beda. Nah, Sunita Sari kan sering tanding nih. Biasanya kalau event-event di Indonesia tuh sekali kita tanding karate itu banyak ininya ya, bertandingnya gitu kan. Kalau di luar negeri kan paling sedikit ya karena cuma negara partisipannya sedikit. Nah, dalam sekali pertandingan, berapa kali sih biasa main? Kan kalau di karate satu pertandingan itu kan 3 menit ya kurang lebih, atau wanita 2 menit. Nah, berapa kali tanding maksimum yang pernah Sari rasain? Sehari kalau di Indonesia itu sampai final itu 6 kali. 6 kali tanding. Itu udah banyak sih kalau 6 kali. 6 kali udah banyak. Satu hari itu 6 Iya. kali. 6 kali ya. 6 kali. Nah, itu rasanya gimana setelah tanding 6 kali? Aduh pokoknya
capek banget ya, sampai final itu kayak udah benar-benar terkuras aja gitu tenaganya kan. Ya, Jadi meskipun udah istirahat iya, meskipun udah istirahat pasti terkuras gitu, Energinya nggak terkuras. kayak seperti pertama kita bertandingnya itu babak pertama Iya. gitu. Walaupun katanya cuma 2 menit ya, katanya cuma 2 menit. Katanya cuma 2 Tapi menit. itu 2 menit terlama dalam hidup. Iya. Ya, 2 menit. Jadi kayak gitu sih. Setiap detik bernilai ya. Nah, Bang Zul nih yang sering bertarung nih. Iya, iya. Gue mau nanya simpel aja sih. Oke. Kalau bertarung sama 200 orang, berani? Gini, kalau saya 200 orang nggak berani. Tapi kalau saya bilang, kalau menghadapi 10 sampai 15 orang masih bisa real. Masih bisa real. Itu tapi juga tergantung ya. Kalau lawannya semua jago bela diri ya jangan 10 orang, 5 orang juga kita. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang awam umum yang cuma bisa berkelahi dengan alami dan kita seorang jago bela diri misalnya seperti saya masih berani kalau lawan 10 sampai 15 orang gitu. Kalau- Dari catatan mereka orang awam berarti ya, ya? orang awam ya. Tapi kalau mereka adalah orang-orang jago-jago bela diri, jangan kan 5, 3 aja juga kita udah ini. Jadi Udah itu mikir ya. masih real kalau saya antara 10 sampai 15. Dan ini sering kita pernah dialami dan juga sering kita lihat gitu. Satu orang dikeroyok 10 sampai 15 orang bisa menang gitu. Karena emang lawannya orang awam sih, nggak ngerti bela diri Iya. sebenarnya. Itu bisa. Tapi kalau sudah sampai 200 orang, meskipun itu orang awam, saya pikir itu, aduh, apa ya? Ada Memang sangat mustahil gitu. Mustahil ya? Lah sekarang seawam-awamnya orang berbela diri. 200 orang ini dojo ini nggak muat nih kalau dimasukin Iya. 200 orang. Iya. Ya. Dojo ini dimasukin 50 orang aja udah penuh. Bayangin kalau 200 sampai keluar-luar dan kita 1 orang. Meskipun kita di depan dan dia di belakang satu line gitu, satu mustahil. Kayaknya mereka berjejer pun kita nggak bisa ngitung-ngitung Iya. 200 ya? Secara endurance juga nggak akan kuat. Meskipun kita punya kemampuan teknik yang baik, tapi secara endurance kita pasti nggak akan kuat melawan 200 orang. Kecuali 200 orang itu dicicil sehari 1 kali. berarti setahun tuh. Setahun. Bisa kan? Ya, Nah, bisa kan? Itu. Oh, jadi memang nggak- Kalau asumsinya Ki, gini Ki. Analoginya gini, kalau misalkan 200 orang itu sama kayak 5 penumpang bis. Nah iya, satu bus berapa? 25 ya? 40, 40. 50. Atau mungkin Bis besar 65 tuh. Iya. Bis itu. Atau kalau misalkan anak STM tuh satu angkatan, 5 kelas. Ya, Iya. benar. Jadi gua rasa ya udahlah, stop lah bikin kayak gitu lah. Iya. Iya. Terus Maksud gue yang real-real aja, kayak misalkan kayak Sari nih, ya mulai dari karate udah karate, akhirnya bisa jadi timnas ya kan, bisa ngerasain apa berkompetisi di luar gitu kan, itu kan prestasi dan itu Iya. ya itu benar yang namanya aset bangsa gitu. ya, Aset bangsa yang memang label itu diberikan sama orang gitu, sama negara diberikan, bukan yang ngasih label sendiri aset bangsa gitu kan. ya. Gitu kan ada kan orang yang cuma gitu doang ngakunya aset bangsa gitu. Bangsa gimana? Apa keuntungannya gua buat bangsa nggak ada hasil apa-apa? Membawa bendera pun ya, tidak kan? betul. Nah, kalau atlet-atlet seperti Sari, saya sangat salut. Kenapa? Karena mereka itu setelah presiden yang bisa mengibarkan bendera Indonesia di negara lain loh. Adalah atlet. Atlet, Iya. atlet yang membuktikan dengan prestasi. Atau Karena dia orang. kalau dia bilang atlet bangsa, pernah nggak dia dalam kontennya memasang bendera putih di belakangnya? Atau bilang, this is Indonesia? Nggak pernah kan juga kan? Iya, iya, iya. Kayaknya gitu. Tadi- Tapi ngomong-ngomong lawan 200, saya pernah mengalami. Mana? Saya 200 orang. Wih, boleh diceritakan gimana? Waktu itu saya kuliah, di sini kan kita kuliah tuh kayak sama. Saya seorang komandan kompi, Oh, resimen mahasiswa. Komandan kompi, anak buah saya 200. Bikin masalah, saya gaplokin dari 1 orang sampai orang 200. Set. Dan dia menang. Dan gak ada yang berani ngelawan. Liar. Ternyata dia berani loh, bisa loh. Aduh. Siap, 200 orang. Kuat kan? Itu sampai yang orang ke 100 tangan udah begini. Kan udah ganti tangan kiri. Iya benar, benar. Udah capek juga ya. Tapi tadi menarik pernyataan Desa Serrano. Stop lah, jangan bikin yang kayak gitu. Ya, ya. Nah, emangnya gimana sih? Ini kan dunia ini sekarang kan istilahnya ya evolving ya, berubah. Apalagi dengan COVID ini, jadinya banyak menyaksikan tayangan-tayangan digital Virtual, melalui ya. YouTube. Nah, jadinya tentu mereka saling berkompetisi untuk memberikan yang terbaik untuk mencari penonton. Betul. Nah, bagaimana sih pendapat teman-teman ini tentang tayangan-tayangan ini? Saya mau nanya dulu deh, Sari dulu deh. Sari mungkin kan nggak terlalu mengikuti ini, tapi pandangannya gimana sih tayangan-tayangan yang ada di YouTube saat ini? Karena sekarang pada apa ya, karena COVID juga kan ya, jadi orang-orang nggak bisa kerja di luar mungkin, jadinya buat konten yang apa ya, yang menarik perhatian Ya. gitu sih, bikin konten yang menarik perhatian. Cuman kadang kan kita ngelihat kok kayak yang
aneh gitu ya, kayak yang berlebihan gitu loh. Kontennya itu berlebihan gitu. Menarik sih. Sari juga Sari tuh sering lihat ada pebasket yang artis. Oh iya. Jadi sekarang iya benar. Iya, aku suka juga lihat, Aku bagus suka loh. banget. Niat banget loh itu Aku bikin. tiap hari tuh lihat kontennya Kak Denny Sumargo. Jadi dia itu kayak full ngasih apa ya? Edukasi ya. Perubahan sama dari ngasih hidupnya dia. teknik dia main basket itu Ya, ya. gitu. Jadi dia Padahal videonya editan loh, tapi bagus ya. nggak pura-pura gimana diedit sampai gimana. Jadi Iya, dia katanya bagus, dia bagus. itu ngeulang berapa kali untuk bisa membuat Iya. gerakannya seperti itu gitu. Jadi wah, lihatnya seru gitu. Jadi serunya itu asli ngelihatnya gitu loh, nggak Iya. seru yang fake nih gitu. Enggak. Iya, betul. Jadinya aku ngelihatnya wah keren. Jadi besok aku pengen nonton lagi gitu. Iya. Jadinya Sari sih ngelihatnya ya kayak gitu karena kayak menghalalkan aja segala cara gitu supaya Iya. banyak yang nonton gitu. Jadinya mending kayak Kak Denny itu kan, jadi dia undang tuh yang jago-jago main basket, ayo nih Cobain. one on one nih gitu. Jadi Challenge, dia challenge. challenge. Jadi banyak dari atletnya sendiri, atlet basketnya diundang lagi gitu. Jadi Sari nontonnya gitu seru gitu. Ini beneran fight gitu loh. Jadinya Iya. itu sih jadi serunya real gitu. Profesional juga ya. Iya. Seneng Selanjutnya Bang Zuli melihat kondisi Gini, sekarang. Sekarang kondisi begini kan kita terbatas ya. Mau nonton bioskop tutup. Oh ya kan? iya betul. Hiburan konser nggak ada. Salah satu hiburannya kalau kita nonton TV, tahu sendirilah kualitas TV kita itu aja. Sultan-sultan semua yang muncul ya, sama sinetron-sinetron. Ku menangis, yang jelas gitulah. Paling nontonnya ya jam 8:30 nonton Trans TV film gitu kan. Itu iya. diulang-ulang terus. Jadi alternatif hiburannya adalah ya salah satunya media sosial, YouTube, terutama YouTube ya sasarannya. Nah, sebenarnya nggak salah sih siapapun mau bikin konten YouTube ya. Saya juga punya konten YouTube. Tapi begini loh, kita harus tahu di YouTube itu kan ada konten-konten yang memang harus jelas atunya, apa namanya klarifikasinya. Hiburan kah, lucu-lucuan kah, perjalanan kah, makan kah gini. Nah, jadi sekarang kita kayak saya punya konten YouTube saya sendiri Zuli Silawanto. Di situ saya membahas tentang bela diri. Saya memberikan edukasi gitu. Melatih bagaimana latihan dasar-dasar MMA buat pemula yang pengen latihan di rumah, nggak punya duit mau ke gym, nggak punya pelatih Ya, karena dia di tempat terpencil, dia bisa tonton video saya dengan bahasa Indonesia yang gampang dimengerti. Banyak juga kan video-video berbahasa Inggris. Ya. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris, Ya, tapi dengan betul. bahasa Indonesia saya bisa menerangkan dengan cara lebih gamblang dan orang bisa mengikuti. Dan alhamdulillah banyak yang mengikuti gitu kan. Nah, jadi konten itu memang harus ada tujuan. Ya, Nah, betul. kalau memang tujuannya hiburan bisa aja sulap, nggak masalah. Kalau sulap kan trik ya. Iya. Misalnya dia nonton sulap, wah kita terpana sulap, jelas sulap Iya. gitu kan. Bukan sihir kan, silat bukan sihir gitu. Kemudian ada konten-konten seperti tadi, hiburan, ya kan, challenge, Edukasi atau juga ya. podcast gitu kan, kayak Deddy Corbuzier podcast, itu kan jelas ya, artinya tidak ada sesuatu yang fake di situ. Kalau fake pun orang tahu bahwa itu emang fake karena emang dia sulap kok, gitu. Iya. Kan? Nah itu, sebenarnya arahnya ke situ. Tapi kalau menampilkan sesuatu yang fake tapi dinyatakan sebagai sesuatu yang real, ya saya pengen dianggap sakti, saya gunakan Adobe Premiere untuk mengedit kesaktian saya. Tak pecah dari jauh, itu kan itu yang disebut dengan pembodohan publik. Kenapa pembodohan publik itu sekarang booming kata-katanya? Karena itu. Jadi orang yang menonton itu juga apa ya? Orang-orang yang rata-rata orang yang bela diri itu masih awam gitu. Yang bukan orang yang kayak kita, ya kan? Yang latihan bela diri pun baru pemula, terus biasanya biasa berlatih bela diri ilmu silat yang di kampung-kampung yang Iya. masih mindsetnya masih ke mistik-mistik gitu ya banyak. Nah mereka percaya itu. Nah, itu kan pembodohan namanya. Iya. Pembodohan. Sementara sebenarnya itu udah jelas-jelas editan lah gitu kan. Ini sebenarnya nggak benar. Jadi kalau kita bikin konten buat hiburan sah-sah aja. Kita sekarang lagi bikin film pendek, udah sesi apa? Episode kedua Wih, sekarang. menarik. Itu buat apa? Tayang di film mana? pendek? Ya, di YouTube saya. Oh, ada di Belum YouTube. nonton Oh, ya. Nanti jangan lupa kita subscribe lagi ya. ini Badai 2 nih udah. Badai 2. Episode 2. Jadi tugas kita adalah apa? Menghibur melalui film. Orang nggak bisa nonton bioskop. Kita lah para fighter semua nih yang bikin film. Wah, jadi orang lihat, wih, ternyata fighter bisa main film juga, Iya, bisa bikin film juga. Kan luar biasa ya. Memancing orang lain, mungkin setelah film saya ini, para fighter lain di daerah lain juga terpancing gitu, bikin, wah ya kita kreasi lagi. Nah, itu kan seru namanya. Ya. Jadi nggak ada pembodohan di situ. Bang, sebentar saya potong karena ada yang menarik nih sebelum masuk ke Sensei Ranu ya. Karena fighter itu belum tentu bisa melakukan aksi depan kamera, begitu Ya. pula aktor belum tentu bisa fighting Benar. depan kamera. Nah, saya dapat pernyataan yang baik dulu. Mungkin bisa dicek di YouTube atau di mana. Stephen Amell tahu? Aktor pemeran Green Arrow.
Dia mengatakan di wawancara, berarti Anda jago bela diri ya? Dia bilang, oh enggak, saya bukan jago bela diri, tapi saya jago bela diri di perfilman. Dia mengatakan seperti itu. Jadi benar-benar membedakan. Jadi keahlian dia itu belum tentu bisa dipakai di bela diri nyata. Betul. Tapi dia saya aktor bela diri gitu. Jadi aktor bela diri sama jago bela diri beda. Gitu. Itu hal yang menarik. Dia juga awal dia bukan dia Muay Thai. Orang bukan gimnastik awalnya. Gimnastik dan ini stuntman. Stuntman. Dia belajar Muay Boran. Akhirnya ya terus karena memang film-film Thailand kan untuk bela dirinya dia benar-benar ngangkat Muay Thai banget ya. Jadi akhirnya dapat lah ininya gitu. Tony Jaa itu bukan atlet Muay Thai. Oh, gitu. Oke. Gitu. Kalau kayak si Jet Li kan memang awalnya atlet. Ya wushu ya. Bahkan Jackie Chan pun bukan atlet. Jackie Chan bukan atlet, pemain opera. Pemain opera di sana memang akrobatiknya banyak. Harus bisa kungfu. Iya, menarik sih memang. Jadi banyak juga sih atlet yang aktor yang memang memperdalam fighternya gitu. Kayak misalnya siapa namanya pemain Flashpoint? Donnie Yen kan itu dia sebenarnya aktor ya, tapi dia juga memperdalam bela dirinya. Ya, taekwondo juga katanya banyak. MMA juga. Jadi sebenarnya gitu, karena di film itu saya kan juga pernah bermain di layar lebar, film fight juga kan. Pernah beberapa kali juga diminta untuk membuat koreo di sinetron. Beda lah namanya fight dengan kita koreo itu kan kayak nari, udah dibentuk. Pukul sini, tangkis sini, ngelak sini, kamu harus kalah, mati di sini. Ya gitu. Tapi kalau fight kan nggak bisa. Nggak bisa nolak, misalnya jadwalnya mati, saya hidup aja. Nggak bisa ya. Sekalipun pertandingan itu sudah intervensi ya. Misalnya kayak tinju-tinju di Las Vegas zaman dulu kan. Don King punya bintang baru. Iya. Lu harus kalah ya. Gue bayar segini lu untuk kalah. Ya kan? Bisa aja itu dibikin, tapi kan tetap aja fightnya real kan. Tapi pada suatu titik dia harus kalah gitu. Dia mengalahkan diri. Tapi awalnya tetap aja. Kalau jauh-jauh deh yang mungkin sering pada ditonton WWE gitu kan. Kita udah tahu itu ada skenarionya, udah tahu siapa yang menang. Tapi tetap aja namanya cedera tidak terelakkan gitu kan. Ada yang meninggal juga kan. Ada meninggal banyak malah. Nah, saya tahu gimana tanggapannya mengenai tadi fenomena YouTube yang akhirnya banyak orang posting seperti itu. Kalau yang fenomena yang Mbak itu dan Mas itu dan Mas itu lagi? Satu lagi Mas. Masnya ada dua ya? Masnya ada dua ya. Jadi sebenarnya benar kali Bang Juli bilang, kalau memang itu sekiranya memang kebutuhan adalah kebutuhan konten, ya nggak usah bilang real. Sebenarnya kalau misalkan dibilang ini untuk koreo film, karena kan kalau nggak salah dia juga arahnya kan ke film kan. Dia bilang aja kalau misalkan ini koreo ini, gue rasa harusnya dia jujur ya. Iya, gue rasa juga orang ini respect sama itu gitu. Tapi kalau misalkan dia sampai wawancara terakhir dengan mantan juara One Pride, dia masih ngotot bilang bahwa itu real, ya udah kita juga udah hilang respect gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan sasaran pasarnya dia adalah orang-orang yang awam, mungkin masih bisa masuk. Buat orang-orang kayak kita yang memang ngerti bela diri, ya hal kecil lah kayak tadi gue bilang soal mukul benda keras tapi tangannya masih halus, itu udah nggak mungkin gitu. Jangan make sense. Udah nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan kalau dia mau tetap kayak gitu ya silakan aja, tapi ya sama aja gali lubang kubur sendiri sih. Jadi gini sedikit ya, saya kan juga pesilat ya, saya pernah jadi atlet silat juga gitu, saya pernah jadi pelatih silat juga. Jadi memang silat tradisional kita khususnya, terus tradisional itu memang pola-pola klinik gitu ya, cerita-cerita tentang kesaktian seorang tuh masih terus ditanamkan. Sehingga itu tadi dia banyak orang-orang yang dari kalangan kan sempat ribut juga ya masalah yang juara silat yang bilang pesilat-pesilat kelas bawah gitu kan, ribut. Maksudnya sebenarnya bukan. Jadi memang pesilat-pesilat yang betul-betul tradisional banget itu yang gampang terpengaruh di situ. Yang percaya ini sakti bisa membakar dari jauh. Karena mereka juga nggak punya teknologi untuk membuktikan pada saat itu belum bisa lah ya. Itu makanya orang-orang di bawah itu kan lebih banyak dibodohi dengan itu. Jadi sebenarnya teman-teman justru jangan marah dengan teman-teman dari Bela Diri Bersatu, karena mereka itu semua berusaha gitu mengungkap gitu kebohongan-kebohongan yang selama ini teman-teman anggap itu nyata gitu, padahal nggak nyata sebenarnya gitu. Karena kita zaman sudah modern, semua bisa dibuktikan secara real gitu kan. Kalau kita di daerah-daerah tradisional di kampung-kampung memang
masih belum percaya dengan teknologi kadang ya, belum percaya dengan apa yang kita lihat di TV itu kayaknya beneran gitu. Contohnya, ketika sinetron ada seorang ibu yang peran apa namanya antagonisnya tuh melekat banget, itu yang nonton tuh saya dibenci gitu loh. Iya. Ketika ketemu beneran, benci beneran. Nah, kayak gitu orang Indonesia itu. Iya. Seperti itu. Oke, menarik sekali perbincangan kali ini. Namun kita harus mengakhiri perbincangan kali ini. Ada yang mungkin mau disampaikan mungkin buat penutup? Terus sama wanita Silakan. tuh. Sama wanita. Sama wanita gimana? Dan ajak berprestasi aja. Ya. Ya, untuk teman-teman semua yang atlet bela diri, ya latihannya yang serius, yang semangat, tunjukin sama kayak banggain daerah kalian sama Indonesia gitu. Jadinya itu suatu kebanggaan menurut Sari, banggain orang tua. Jadi orang yang tua real utama, gitu, ya. yang real gitu. Jangan bilang aku hebat nih, aku hebat tapi Nyatanya nggak ada. aku hebat tapi Nggak bisa maksudnya dibuktikan. bagus berbuat daripada bilang gitu. Bagus kita berbuat sesuatu untuk keluarga, untuk daerah kita, untuk Indonesia. Jadi bagus kita itu berbuat daripada kita berkata, aku ini nih hebat nih, aku bisa gini gitu. Jadi lebih kalau menurut Sari lebih bagus kita itu semuanya berbuat yang terbaik untuk keluarga, prestasi untuk keluarga, buat daerah dan Indonesia juga gitu. Itu aja sih. Bang Zuli mungkin ada yang Oke, disampaikan? hampir sama dengan Sari bilang tadi ya sebenarnya. Jadi sekarang bukan zamannya kuda gigit besi gitu, di mana pendekar sakti itu didengar orang percaya gitu. Jadi lebih baik Anda berlatih sesuatu yang real, yang bisa meningkatkan prestasi lah. Membuat prestasi itu kan bikin bangga keluarga, daerah, apalagi sampai membawa nama bangsa. Itu lebih penting daripada hanya belajar ilmu-ilmu yang dikatakan memang sakti yang hanya bisa dipakai di saat-saat tertentu. Ya, saya nggak memungkiri karena sebagai seorang silat, kesaktian itu ada. Orang yang tahan bacok itu ada. Orang yang bisa menghilang itu ada. Itu saya dengan mata kepala sendiri lihat. Dan saya juga mempelajari itu dahulu gitu. Tetapi sekarang begini, kalau kita punya ilmu begitu, emang kita menjadi preman apa? Kan lebih baik kita jadikan latihan bela diri sebagai ajang untuk menempa diri dan berprestasi. Sehingga kita bisa dikenal orang dengan prestasi kita gitu loh. Bukan kejar kita sebagai preman gitu ya. Itu sih sebenarnya. Terus sama ini sih Kak, kalau misalnya kita memang punya kekuatan itu gitu loh. Kalau kita memang punya kekuatan super itu, bagus kita gunain untuk bela negara kita gitu. Atau betul. bela ya berprestasi gitu loh. Juara dunia udah di bagus tangan gitu. tuh, tanding apa aja pasti juara dunia udah di tangan. Jadi itu sih menurut saya. Bahkan MMA aja tuh kelas UFC tuh udah lewat semua tuh, ya, pasti UFC tuh. ya. Orang di daerah konflik tuh pasti Wih, Wow. apalagi, iya. Langsung beres. beres semua itu pasti. Daftar aja jadi sukarelawan di Polri kan? Iya. Mantap itu kan. Oh iya, kenapa nggak jadi polisi Kan ditembak nggak bisa. aja? Ya, Sensei Lanu, gimana tanggapan mungkin penutupnya? Kalimat penutupnya? Sensei segala cabang. Sensei semua olahraga bela diri. Jadi kalau tadi kita ngebahas yang real prestasi segala macem, artinya gini, ini Bang Zuli salah satu orang yang ngebuat gue orang yang tidak punya tubuh atletis ya, tapi bisa bikin gue jadi atlet gitu. Jadi artinya siapapun bisa mewujudin mimpinya, bisa berprestasi gitu. Alhamdulillah gue ikut sama Bang Zuli itu 2009 udah 11 tahun. Alhamdulillah prestasi tertinggi gue walaupun tidak menang, gue pernah dua kali juga kejuaraan Asia, 1 kali kejuaraan dunia. Jadi artinya walaupun di situ gue nggak ada prestasi, tapi di nasional gue 2 kali juara nasional di Shinkyokushin Karate. Jadi artinya siapapun kalau emang lu mau punya prestasi dibilang bela diri, siapapun bisa gitu. Lu mau apapun kondisinya gitu. Apalagi kalau misalkan yang Mbak dan Mas itu kan bisa dibilang Luar biasa banget tuh. apa namanya, dari segi skill gue nggak bilang dia nggak bagus lah ya kan, skill silatnya gue rasa bagus. Dari bentuk badannya tubuh atlet gitu kan, walaupun ya yang Masnya itu agak Apalagi sekarang peraturan silat lebih ekstrim loh. Iya. Cocok banget tuh. iya. Peraturan silat yang baru. Oh, iya? Lebih kontak, lebih ekstrim. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang mau bilang mencap diri sebagai aset bangsa, ya udah lu berprestasi aja. Ada jalurnya kok, Indonesia punya jalur. Kita bukan zaman kayak zaman pitung kayak dulu yang mau pembuktian harus nyamperin perguruan lain untuk enggak gitu. Sekarang jalurnya udah ada. Dan kalau misalkan emang lu mau mau pembuktian ya ke jalur yang benar gitu, bukan. Suruh jadi kickboxer aja no. Bisa.
kalau mau. Nah, Kickboxing. silakan hubungi. Iya, jadi Kita kasih wadah. saya dan gue dan Bang Zuli adalah pengurus pusat, salah satu pengurus pusat dari kickboxing. Jadi dan itu atletnya masih sedikit. Ya butuh orang seperti Anda nih. Butuh orang yang memang punya nyali gitu, yang punya skill. dan yang pasti kesempatan untuk berprestasi lebih Terbuka lah ya. lebih terbuka dibanding mungkin bela diri lain udah Kebanyakan atlet. kebanyakan atlet. Mbak mau turun kickboxing juga kan? Saling nggak usah udah. Gitu. Oke. Kalau gue rasa sih itu aja. Jadi Yes. siapapun bisa punya prestasi, siapapun bisa jadi aset bangsa. Jadi jangan mencap diri sebagai aset bangsa. Ya, Iya. semua Itu semua harus dilabelin dari orang lain. Iya, semua betul. warga memang aset bangsa ya. Iya. Semua warga aset bangsa. Tapi aset bangsa seperti apa nih? Apakah cuma sebagai manusianya saja atau sebagai aset bangsa yang bisa mengangkat nama negara itu melalui cabang jalur prestasi? Oke, terima kasih semuanya para pakar bela diri ya. Padat banget ya. Iya, padat Orangnya banget semua padat-padat orang. soalnya. Sebenarnya frame-nya nggak ada muat di sini. Ini udah Bukan geser pembicaranya ini. yang padat, orangnya padat-padat. Aduh, luar biasa ilmunya karena kalau menanya langsung ke expertnya itu dan udah praktisi bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun semua ini pengalamannya udah jelas ya. Jadi hal-hal seperti apa yang nyata di depan dan hal-hal seperti apa yang mungkin agak disangsikan ya. Dan memang dari perbincangan kita sebenarnya wadah untuk berprestasi itu ada gitu. Silakan masuk ke situ ya. Dan harumkanlah bangsa Indonesia dengan menjadi aset bangsa dengan mengibarkan bendera merah putih termasuk di negara lain ya, berarti berprestasi di negara lain. Itu aja mungkin dari OS TV. Sekian, terima kasih dari saya semuanya dan jangan lupa stay safe and healthy. OS. Us. Ya, thank you. Keren.